Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar materi aritmetika sosial. Lebih khususnya, kita akan belajar tentang harga jual dan harga beli. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita menuju ke materi tentang harga jual dan juga harga beli, pertama kita awali pembelajaran dengan berdoa. Kemudian pantang menyerah ketika menemui kesulitan. Lalu setelah teman-teman paham, sampaikanlah ilmu yang didapat kepada orang lain. Kemudian akhiri pembelajaran dengan berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, lebih dipandang dari sudut pandang penjual, ya, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Nah, pada materi aritmetika sosial ini, submateri yang akan kita bahas terlihat pada bagian berikut ini. Aritmetika sosial dengan submateri harga jual dan harga beli, keuntungan dan kerugian, prosentase, bunga tunggal, bruto, tara, dan neto. Harga jual dan harga beli adalah materi pertama pada aritmetika sosial. Untuk memudahkan teman-teman memahami tentang harga jual dan juga harga beli, teman-teman bisa perhatikan contoh-contoh yang kami berikan. Contoh yang pertama, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp5.000 per bungkus. Nah, dari cerita tersebut kita dapatkan harga beli atau sama dengan modal adalah Rp1.500.000. Kemudian harga jualnya adalah Rp5.000 per bungkus. Kemudian contoh yang kedua adalah Agus membeli sepeda motor dengan harga Rp5 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp6.500.000. Nah, dari cerita tersebut kita dapatkan harga belinya atau modalnya adalah Rp5 juta, lalu harga jualnya adalah Rp6.500.000. Soal yang ketiga, Arvin membeli tempe ke produsen tempe sebanyak 20 kotak. Satu kotak tempe dihargai Rp8.000. Jika Arvin ingin mendapatkan keuntungan total sebesar Rp40.000, maka tiap tempe itu akan ia jual dengan harga. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan harga pembelian terlebih dahulu. Nah, di sini 20 kotak dikalikan 8.000 masing-masingnya ya, masing-masingnya seharga 8.000. Maka ketemunya adalah 160.000. Nah, kemudian jika sudah, maka harga penjualannya dengan keuntungan
40.000, berarti 160.000 ditambah 40.000 sama dengan 200.000. Ini baru harga penjualan secara total. Nah, untuk harga jual tempe, harga jual tempenya berarti 200.000 dibagi dengan 20 tempe. Maka satu tempenya adalah dihargai 10.000 rupiah. Soal selanjutnya, Malik membeli gawai seharga 2 juta rupiah. Beberapa bulan kemudian, gawai yang dimiliki tersebut sudah tidak sesuai kebutuhan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Akhirnya Malik berencana akan menjual gawai tersebut kepada Raihan. Jika Malik mengalami kerugian sebesar 450.000 rupiah, maka gawai Malik dijual dengan harga. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu, pertama adalah harga pembelian. Harga pembeliannya adalah 2 juta. Kemudian kerugian ya, kerugiannya adalah 450.000 rupiah. Habis terus kemudian kalau menentukan harga jualnya berarti 2 juta ini dikurangi 450.000, yaitu 1.550.000 rupiah. Nah, ini harga jual gawai Malik ya, yang ternyata mengalami kerugian sebesar 450.000. Soal selanjutnya, Nafi menjual tas dengan harga 300.000 rupiah. Jika Nafi mendapatkan keuntungan sebesar 50.000 rupiah dari penjualan tersebut, maka harga beli tas adalah, nah berarti kita tahu ya bahwa harga jualnya 300.000 rupiah. Kemudian untung sebesar 50.000 rupiah dari harga jual tadi. Berarti harga belinya adalah 300.000 rupiah dikurangi 50.000 rupiah, yaitu sama dengan 250.000 rupiah. Ini adalah harga beli dari tas tersebut. Soal selanjutnya adalah ibu membelikan Naila sepasang sepatu. Setelah dicoba, ternyata sepatunya kekecilan. Akhirnya Naila berencana akan menjual sepatu tersebut dengan harga 150.000 rupiah. Nah, jika Naila mengalami kerugian 100.000 rupiah dari penjualan tersebut, maka harga beli sepatu adalah, baik, kita lihat dulu ya bahwa di situ harga jualnya 150.000 rupiah harga jual sepatunya. Kemudian ternyata dari harga tersebut rugi sebesar 100.000 rupiah. Maka harga belinya adalah berapa sebenarnya ya harga belinya? Harga belinya ini tinggal dijumlahkan ya teman-teman. Harga belinya adalah 250.000 rupiah. Yang kalau tadi dijual kembali dengan harga 150.000, maka dia akan mengalami kerugian 100.000 gitu. Soal yang pertama, Gatan membeli 20 kemeja dengan harga 1.100.000 rupiah. Kemudian, Gatan menjual setiap kemeja tersebut dengan keuntungan total 100.000 rupiah.
Tentukan harga jual kemeja. Soal yang kedua, harga beli 36 buku Rp86.400. Seluruh buku tersebut dijual kembali. Setelah dijual, penjual mendapatkan keuntungan Rp21.600. Tentukan harga jual buku tersebut. Soal yang ketiga, sebuah celana dijual dengan harga Rp152.000. Ternyata setelah dihitung, penjual mengalami kerugian sebesar Rp15.000. Tentukan harga beli celana tersebut. Soal yang keempat, seorang pedagang menjual sekodi kaos dengan harga Rp750.000. Jika pedagang tersebut mendapatkan keuntungan Rp50.000 dari hasil penjualan kaos, tentukan harga beli satu kaos tersebut.